Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 541-545. Saat tinjunya hendak menyentuh Guchen, pada titik tertentu, telapak tangannya terangkat dari dagunya. Sebuah telapak tangan mengenai dagu Aaron, dan suara retakan mandibula langsung terdengar. Bang! Bang! Setelah telapak tangan Guchen, dia segera mengangkat tangannya dan melakukan siku tai chi. Dampak kuatnya langsung membuat Aaron terbang sejauh 10 meter. Dia tergeletak di tanah seperti tumpukan besi tua dan berhenti bergerak. Seperti kata pepatah, lebih baik menerima 10 pukulan daripada satu siku. Siku itu mengandung 10.000 kekuatan pukulannya. Sejak meminum Phoenix Api, bersama dengan beberapa ramuan yang disempurnakan selama periode ini, Guchen juga telah meminumnya. Meskipun keterampilannya belum sepenuhnya pulih, dia telah pulih sekitar 40% hingga 50%. Ketika dia sendirian memenggal 8 jenderal musuh di perbatasan, saat itulah dia berada di puncak kekuatannya, dan dia bahkan tidak memperhatikannya seorang ahli kekuatan internal. Aaron jatuh ke tanah, merasa seperti sedang sekarat, lalu pingsan. Semua orang yang hadir tercengang. Dia adalah petarung terbaik di keluarga Lin, dan dia dulunya adalah pengawal pribadi lelaki tua itu. Dia bahkan tidak bisa menahan dua gerakan Guchen. Ketika dia tidak memakan Phoenix Api, itu mungkin akan sedikit lebih berat, tetapi setelah memakannya, pemulihan keterampilannya sangat jelas. Jika bukan karena Lin Xiyu, dia mungkin telah menggunakan ramuan itu untuk sementara waktu Jiangsu akan pulih menjadi sekitar 7 atau 8%. Luka dalam tidak dapat segera dikembalikan ke kondisi semula. Sama seperti jika Anda memecahkan sebuah cangkir, tidak peduli seberapa baik perbaikannya, tetap akan ada retakan kecil. Jika ada hal lain, ayo kalian panggil mereka bersama. Kata Guchen dingin dengan tangan di belakang punggung. Dia datang hari ini bukan dengan tujuan untuk segera membawanya pergi, tetapi dengan tujuan untuk membangun otoritasnya, dan juga demi Lin Xiyu. Dia ingin semua orang di keluarga Lin tahu bahwa setiap orang memiliki pendukung, dan tidak ada di antara kalian yang mampu menyinggung pendukungnya. Kamu, jangan datang. Pria parubaya botak itu berkata dengan marah sambil melangkah mundur. Guchen berjalan menuju keluarga Lin selangkah demi selangkah. Saat ini, tidak ada yang berani menyebut Lin Xiyu bajingan kecil. Xiyu. Cepat dan bujuk dia. Jika semuanya menjadi serius, itu tidak akan berakhir dengan baik. Lin Xiyu secara alami tahu apa niat Guchen atas apa yang dia lakukan hari ini dalam keluarga. Jika bukan karena dia, Guchen bisa menikmati hidupnya dengan nyaman di Jiangsu tanpa harus pergi ke ibu kota provinsi untuk mengarungi perairan berlumpur seperti itu. Tapi ini bukan Jiangsu. Jika kita berada di Jiangsu, kita mungkin bisa mengumpulkan kekuatan keluarga kaya dengan mengumpulkan semua kekuatan. Tapi ini di kota Sichuan, dan keluarga Tian juga ada di sini. Dia sekarang telah menyinggung keluarga Lin, dan memiliki musuh lama dengan keluarga Tian. Mereka juga mendapat dukungan dari keluarga Gu di belakang mereka bersamanya, meski Guchen memiliki kemampuan untuk mengatasi langit, dia tidak akan bisa berbalik ah. Jangan melangkah lebih jauh. Guchen, jangan lakukan itu lagi. Lin Xiyu memeluk lengannya dan berbisik, kamu bukan tandingan mereka. Cepat pergi dan tinggalkan kota Sichuan. Bukan tandingan mereka, bukan berarti skill Guchen tidak bagus. Mampu mengalahkan Aaron, master nomor 1 keluarga Lin, hingga jatuh dan mengubahnya menjadi orang cacat, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kemampuannya tidak ada masalah. Namun dalam hal konspirasi dan konspirasi, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan keluarga-keluarga ini bersama-sama. Tidak peduli seberapa mampu dia hanyalah seorang pria besar berusia awal 20-an. Jika dia ingin bertarung dengan orang-orang dewasa ini, Guchen yakin akan rugi. Kalau begitu ikutlah denganku. Guchen meraih pergelangan tangan Lin Xiyu dan berkata dengan lembut, aku akan membawamu keluar dari kota Sichuan. Tidak. Lin Xiyu membuang tangannya dan berkata dengan lembut, aku tidak bisa ikut kamu. Kenapa? Hanya saja keluarga Lin sama sekali tidak memperlakukan Lin Xiyu sebagai miliknya. Mereka sedang makan, dan mereka meminta Lin Xiyu untuk berlutut di depan lelaki tua itu untuk makan, tetapi mereka bahkan tidak diizinkan untuk melanjutkan di meja. Dia juga hanya diberi beberapa pakaian lusuh yang tidak ingin dipakai orang lain, yang jelas-jelas menghina. Saat dia tidur nyenyak, Lin Xiyu masih berjaga-jaga di tengah angin dingin. Jika ini adalah Guchen, dia mungkin sudah berada dalam kekacauan sejak lama. Kebaikan terletak pada kenyataan bahwa jika Anda tidak mengatakan apapun, orang akan menganggap Anda sebagai orang yang mudah ditindas. Apakah kamu yakin ingin tinggal? Guchen menatapnya dan bertanya dengan lembut. Lin Xiyu sedikit mengangguk, kakekku adalah yang hal terbaik bagiku di seluruh keluarga. Aku tidak bisa tinggal bersamanya sebelumnya. Dalam 2 hari terakhir,
aku tidak bisa pergi. Biarkan aku memenuhi baktiku. Nak, kamu tahu kenapa kami, keluarga Lin, masih mempertahankan bajingan kecil ini? Itu karena Guki. Bang! Sebelum pria parubaya botak itu selesai berbicara, Gu Chen mengangkat kakinya dan menendangnya. Detik berikutnya pria itu terbang mundur 2 hingga 3 meter dan memuntahkan seteguk darah. Ayah! Seru seorang gadis dan segera berlari ke sana. Gu Chen menatap semua orang dengan dingin, bukankah Tuan Guki yang kamu andalkan? Katakan padanya, seekor sapi tua memakan rumput muda dan tidak akan bertahan hidup besok pagi. Jika dia berani menyentuh wanita ini, aku akan tinggal bersamanya sampai akhir. Sombong. Sombong sekali. Keluarga Linku sangat tidak kompeten sehingga aku diintimidasi seperti ini. Master Guki yang bermartabat adalah pemimpin tertinggi di kota Sichuan dan puncak piramida di seluruh ibu kota provinsi. Dapat dikatakan bahwa seluruh ibu kota provinsi adalah milik keluarga Gu, dan Gu Qiye kebetulan adalah kepala sebuah cabang dari keluarga Gu. Dia adalah kaisar lokal di sini, tetapi Gu Chen sangat sombong di sini. Yang paling penting adalah keluarga Lin bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Bahkan tak seorang pun menyebut kata, bajingan, lagi. Selama Anda berani berbicara, tinju Gu Chen mungkin sudah mengenai Anda sebelum Anda selesai berbicara. Cepat pergi. Jangan diam di sini. Lin Xiu menarik lengannya dan berbisik. Tujuan Gu Chen hari ini telah tercapai. Dia tidak berniat membawa Lin Xiu segera pergi. Dengarkan aku. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Gu Chen memandang keluarga Lin dan berkata dengan dingin, aku akan tiba sesuai jadwal lusa. Dia bisa merendahkan diri untuk terus tinggal di keluarga Lin, tapi jika ada yang berani menyentuh rambutnya, aku akan membunuh kalian semua di keluarga Lin. Jika ada yang memanggilnya bajingan kecil lagi, aku akan memotong tangannya. Apakah kalian mendengarku dengan jelas? Seluruh tempat itu dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Lin Xiu sedang menatapnya dengan mata basah saat ini, matanya penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Cahaya yang tiba-tiba bersinar di saat putus asa hanyalah harapan untuk terus hidup. Setidaknya beritahu Lin Xiu bahwa selain mendiang kakeknya, ada orang lain di dunia ini yang sangat peduli padanya. Apa katamu? Dia berkenan tinggal di keluarga Lin kami. Apakah dia layak? Mata Gu Chen menyipit, dan pria anggun berkacamata dengan cepat menarik gadis itu ke belakangnya dan memarahi dengan kasar, berhenti bicara. Diam. Saya harap Anda mengingat kata-kata saya. Suasana yang sulit diatur itu sangat tidak sesuai dengan perilaku pengecut semua orang di keluarga Lin. Jika mereka tidak menanyakan bahwa Gu Chen tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu, mereka semua akan mengira bahwa dia adalah tuan muda dari suatu keluarga besar. Tanpa dukungan dari keluarga yang kuat, dia tidak akan mampu mengatakan hal yang kejam seperti itu. Lin Xiu dengan lembut menarik lengan Gu Chen, sedikit enggan untuk melepaskannya. Meskipun pria ini terkadang menyebalkan, dalam hal ini, mengikutinya benar-benar terasa seperti rasa aman. Jangan menangis. Gu Chen mengangkat jarinya dan mengaitkan ujung hidungnya dan terkekeh, saat aku menjemputmu lusa, ingatlah untuk merias wajahmu. Kamu benar-benar bisa melakukan itu. Lin Xiu menatapnya sambil terisak. Lusa adalah hal yang luar biasa bagi keluarga Lin. Gu Qiye dari keluarga Gu ada di sini secara langsung. Konon kali ini, orang-orang dari keluarga Gu di ibu kota kekaisaran juga datang untuk berduka atas kematian Tuan Lin. Bagi keluarga Lin, mereka bisa langsung masuk ke dalam jajaran keluarga kaya, selama mereka memahami garis keturunan Gu Qiye dan masuk ke dalam jajaran keluarga kaya, itu bukanlah masalah besar. Itu adalah hal yang baik untuk keluarga Lin, tapi itu mungkin menjadi mimpi buruk besar bagi Lin Xiu. Sejak hari itu, dia akan dibawa pergi oleh keluarga Lin dan menjadi sekretaris eksklusifnya. Itu hanya menunjukkan betapa kecilnya nilai yang tersisa dari seorang wanita. Jadi, mungkin saja perpisahan ini adalah kali terakhir mereka berdua bertemu. Dia sangat berharap Gu Chen akan datang lusa, tapi dia juga sangat berharap dia tidak datang. Jika dia datang, setidaknya dia bisa membuktikan bahwa dia sangat penting baginya, tetapi semua master dari keluarga Gu datang hari itu. Tidak ada keraguan bahwa Ruyun adalah master dari keluarga, dan kali ini ada orang-orang dari ibu kota kekaisaran. Belum lagi keamanan. Ketika saatnya tiba, akan mudah bagi Gu Chen untuk datang, tetapi tidak akan mudah untuk pergi. Namun, Lin Xiu sangat puas bisa bertemu Gu Chen saat ini. Jangan khawatir. Aku pasti akan datang ke upacara peringatan orang tua itu lusa. Gu Chen menepuk rambutnya dan berkata dengan penuh kasih sayang, aku bilang aku akan membawamu pulang. Dan aku pasti akan membawamu kembali. Semua keluarga Lin tidak mengatakannya dengan mulut mereka, sudah ada ledakan rasa jijik di hati mereka. Biarkan saja Anda berpura-pura selama 2 hari lagi, dan ketika keluarga Gu tiba lusa, mereka akan menutup pintu dan memukuli anjing itu. Mereka tidak percaya bahwa beberapa keluarga tidak dapat menangani seorang anak laki-laki.
Tidak peduli seberapa bagus kungfunya, dia tetap takut dengan pisau dapur. Orang penyendiri seperti Gu Chen tidak perlu ditakuti. Oke, aku bisa berjanji padamu. Tidak ada yang akan mengganggunya lagi sebelum lusa, dan aku bisa membiarkan dia beristirahat dengan baik selama 2 hari ini. Tapi Gu Chen bahkan tidak memandangnya, kamu tidak pantas berbicara denganku. Kamu bahkan bisa melakukan ini tanpa mempedulikan putrimu sendiri. Apakah kamu pikir kamu layak menyandang kata manusia? Tidak ada seorang pun di sini yang memperkenalkan dirinya, dia dapat menatap mata Lin Xiyu dari waktu ke waktu, dan menarik perhatian semua orang yang hadir, dan pada dasarnya dia dapat mengidentifikasi pria anggun berkacamata ini. Kepala keluarga Lin ada 3, yang satu laki-laki parubaya berambut pendek, satu lagi laki-laki parubaya berkepala botak, dan yang terakhir laki-laki berpenampilan anggun dan anggun dengan kacamata. Qiu Yue telah mengatakan sebelumnya bahwa ada 3 saudara laki-laki di keluarga Lin, dan yang ketiga adalah yang paling tidak berguna, yaitu ayah Lin Xiyu. Ketika orang lain memarahinya karena menjadi bajingan setiap hari, dia mulai membenci putrinya sendiri dan bahkan menganggapnya sebagai bajingan kecil di dalam hatinya. Jika seorang suami tidak mempunyai pendapat, istri dan anak-anaknya, semuanya akan menderita. Kamu. Kata pria berkacamata itu berkata dengan marah, ini urusan keluarga Linku. Apa aku perlu kamu mengurusnya? Itu bukan urusanku, tapi itu urusannya. Aku yang bertanggung jawab. Aku pendukungnya. Jika kamu ingin menindasnya, tanyakan dulu padaku apakah aku setuju. Gu Chen mengangkat tangannya dan melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, saya baru saja mengatakan itu. Harap diingat. Saya, Gu Chen, pasti melakukan apa yang saya katakan. Setelah melihat Gu Chen pergi, semua orang menghela nafas lega. Nenek moyang ini bisa dianggap sudah tiada. Ini jelas merupakan wilayah keluarga Lin, namun seluruh keluarga Lin dalam keadaan pasif. Pria parubaya berambut pendek berkata dengan marah, bah. Apa-apaan ini, kamu berani mengancamku. Dasar bajingan kecil. Dasar bajingan kecil. Aku baru saja memarahinya, apa yang bisa kulakukan? Awalnya, dia sangat ketakutan. Dia seperti tikus, tetapi setelah Gu Chen pergi, dia menjadi seperti rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Benarkah? Kalau begitu kamu benar-benar kuat. Tiba-tiba, suara ini datang dari belakang, dan semua orang langsung merasa seperti cahaya di punggung mereka. Melihat ke belakang, saya melihat Gu Chen menatap mereka dengan marah. Kamu belum tidak. Set. Cahaya putih muncul di tangan Gu Chen, dan pisau kupu-kupu membentuk busur anggun di tangannya. Detik berikutnya, sebuah jari jatuh langsung ke tanah. Ah! Pria parubaya dengan rambut 1 inci segera berlutut di tanah dan meratap. Tapi Gu Chen memandangnya dengan acuh tak acuh, ini hanya pelajaran. Lain kali, itu bukan cuma jari. Kali ini, keluarga Lin benar-benar ketakutan. Pantas saja Tian Zongyao jatuh ke tangan orang ini ketika dia pergi ke Jiangsu sebelumnya. Dia sedang berjalan menuju Lin Xiyu sekarang. Pantas saja dia pergi sekarang. Ketika saya tiba, saya bahkan tidak menyapa. Ternyata dia tidak benar-benar pergi. Jangan khawatir, saya akan datang lusa. Gu Chen menepuk pundaknya dan terkekeh. Dia berjalan keluar melalui pintu lagi. Tapi tidak ada yang berani memarahi Lin Xiyu lagi. Tidak ada yang tahu apakah orang ini benar-benar pergi. Di luar pintu. Baiklah, bangun. Dia berdiri di belakang mereka berdua dan berkata dengan dingin. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka segera berdiri. Terima kasih saudara, terima kasih saudara. Gu Chen meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan dingin, saya tidak di sini, saya harap kalian berdua dapat membantu saya mengurusnya. Sangat. Kedua orang ini mungkin terluka karena pemukulan itu, jadi mereka setuju begitu cepat. Tentu saja, mereka tidak menyangka orang ini benar-benar menjaga Lin Xiyu. Tujuan perjalanan hari ini adalah untuk memberi panggilan untuk membangunkan pada keluarga Lin. Ketika dia kembali ke hotel, Lan Wancheng sudah berpakaian dan duduk di sofa dengan ekspresi berat di wajahnya. Saudara Chen, apakah kamu menganggapku sebagai teman? Lan Wancheng menatapnya dan berteriak dengan marah. Gu Chen merentangkan tangannya, tentu saja tidak. Brengsek. Kakak Chen, apa yang kamu katakan? Melihat reaksinya, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda dan berkata, kita adalah saudara. Bisakah kita diringkas dalam kata teman? Cukup. Tapi setelah beberapa detik, Lan Wancheng bereaksi, kamu memperlakukanku sebagai saudara, lalu kenapa kamu tidak mengajakku keluar bersamamu? Tadi aku hanya memberi mereka sedikit pelajaran, jangan khawatir. Aku akan membawamu bersamaku lusa. Gu Chen duduk di tempat tidur, melambaikan tangannya dan terkekeh. Lem Wancheng tidak berani mengatakan apapun lagi. Jika Gu Chen membuat keributan hari ini, setidaknya keluarga Lin akan sedikit takut pada Lin Xiyu.
Saat ini di villa keluarga Lin. Saat itu sudah larut malam, tetapi aula keluarga Lin dipenuhi orang. Pria parubaya dengan kepala datar telah pergi ke rumah sakit untuk membalut jarinya. Untungnya, Gu Chen memotong jari kelingkingnya, tetapi bahkan dengan kecanggihan dunia kedokteran, luka seperti itu, dia tidak dapat menyambungkan kembali jarinya. Terutama karena pisau dari tangan Gu Chen sangat tajam sehingga bahkan dokter tidak dapat mempercayai luka yang dibuatnya. Lukanya rata dan halus, hampir sama bagusnya dengan potongan laser. Dalam hal ini, tulang telah digiling hingga rata dan tidak dapat disambungkan kembali. Hal yang paling kuat dari pisau kupu-kupu adalah bilahnya terbuat dari batu meteorit, di dalamnya terdapat unsur langka yang dapat menghambat berkumpulnya sel darah merah, artinya jika dia menusukmu, lukanya tidak akan sembuh dengan sendirinya. Jika lukanya tidak diobati, darah akan terus mengeluarkan darah hingga mengering. Sialan! Pria parubaya dengan rambut pendek membanting meja dan berteriak dengan marah, sejak kapan keluarga Lin kita pernah begitu jelek? Kita diintimidasi oleh orang luar. Ketika dia hendak memanggilnya, bajingan kecil, tapi ketika dia memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, dia menelan semua kata yang keluar dari bibirku. Mulai sekarang, seluruh keluarga tidak diperbolehkan mengatakan sepatah kata pun, itu, kepada Siyu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah selesai dengannya. Pria parubaya botak itu berkata dengan suara yang dalam sambil menutupi dadanya. Semua orang juga tercengang sejenak. Sekarang Gu Chen sudah tidak ada lagi di sini, meskipun dia takut, tidak perlu tetap takut, kan? Saudaraku, wanita jalang itu, Lin Siyu, bekerja sama dengan orang luar untuk menindas kita, dan kamu masih ingin memberinya penampilan yang bagus. Pria parubaya dengan potongan cepak itu berteriak dengan marah. Di antara tiga bersaudara dari keluarga Lin, yang tertua adalah pria parubaya botak bernama Lin Sihai. Setelah lelaki tua itu meninggal, dia menjadi kepala keluarga Lin. Pria yang jari kelingkingnya dipotong oleh Gu Chen adalah Lin Siji, putra tertua kedua dari keluarga Lin. Dia memiliki kepribadian yang agak nakal dan juga seorang playboy ketika dia masih muda. Adapun yang terakhir, pria berkacamata yang lebih anggun adalah ayah Lin Siyu, Lin Sixiang. Dia tidak mencapai apapun dan pada dasarnya hidup dari keuntungan keluarga Lin. Dia tidak memiliki keterampilan dan hanya seorang istri di rumah. Bahkan ketika Gu Qiye menyebutkan masalah ini, dia adalah orang pertama yang mengangguk setuju. Jika dia menjadi sekretaris, maka Lin Sixiang juga dapat bekerja sebagai eksekutif senior di grup Gu, dan ayah dan anak perempuannya dapat bekerja di grup tersebut. Menghadapi godaan seperti itu, dia tidak ragu sama sekali dan langsung menyetujuinya. Lin Sihai berkata dengan wajah dingin, Aron berasal dari sekte tersembunyi. Orang yang begitu kuat telah dipukuli berkeping-keping di tangannya. Kita, keluarga Lin, masih harus belajar untuk menghindari sisi tajamnya. Mereka yang berlatih seni bela diri semuanya berasal dari master seni bela diri terkenal. Misalnya, Aron berasal dari keluarga seni bela diri utara. Kekuatannya di tahap tengah kekuatan internal sudah cukup kuat, tapi dia dipukuli hanya dalam 3 atau 2 gerakan dan tidak mampu melawan. Bahkan Aron berasal dari keluarga seni bela diri yang tertutup, jadi keterampilan Gu Chen sangat bagus, dan latar belakangnya mungkin lebih hebat lagi. Terutama nadanya yang arogan. Tidak mungkin seseorang yang tidak percaya diri bisa berbicara begitu arogan. Hanya saja dia tidak menganggap enteng keluarga Lin. Bahkan keluarga Gu pun sama biasa dan tidak layak disebut di matanya. Agar orang seperti itu dapat mengatakan hal seperti itu, dia setidaknya harus memiliki latar belakang tertentu. Bahkan jika dia bukan dari keluarga Gu, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Keluarga Lin kita harus belajar mengalihkan senjata dan berusaha untuk tidak bertarung dengannya. Kita hanya perlu menunggu sampai lusa ketika keluarga Gu datang, dan seseorang secara alami akan menjaganya. Saudaraku, apa maksudmu, biarkan keluarga Gu yang menanganinya? Lin Siji berkata dengan gigi terkatup. Keluarga Lin kecil. Bagaimana jika kita dibalas di masa depan? Aku tidak bisa bercanda tentang keselamatan keluarga. Keluarga Gu sangat kuat, siapa yang bisa bertarung dengan keluarga bangsawan? Kita harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Tidak ada yang bisa memanfaatkannya selama 2 hari ini. Dia diizinkan main-main dengan Siyu, dan dia akan dihibur dengan makanan dan minuman lezat dari silsilah keluarga. Lin Sihai berkata dengan suara yang dalam, menutupi dadanya. Dia pernah ditendang oleh Gu Chen di halaman sebelumnya. Dia menderita luka dalam, dan situasi di keluarga Lin belum stabil. Prioritas utama bukanlah bertarung dengannya, tetapi menggunakan hubungan Lin Siyu sebagai sekretaris Gu Qiye untuk membiarkan keluarga Lin memasuki grup Gu. Mendaki adalah prioritas utama keluarga Lin sekarang. Total aset grup Gu melebihi 300 miliar. Ini adalah salah satu grup terbesar di seluruh ibu kota provinsi, dan terdiri dari lebih dari 20 keluarga besar, termasuk 3 atau 4 keluarga kaya. Keluarga Lin belum pernah memiliki kesempatan untuk terlibat dengan grup sebesar ini sebelumnya.
Kali ini mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk bergabung dengan grup Gu, tetapi mereka tidak dapat mengacaukan rencana awal mereka karena orang seperti Gu Chen yang keluar di tengah jalan. Selama Lin Xiu berhasil dibawa pergi oleh Gu Qiye, apapun yang terjadi di masa depan tentu saja tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Hei! Aku tidak mau. Aku menyerah. Lin Siji menghentakkan kakinya dan berkata dengan gigi terkatup, jika aku tidak bisa mengalahkan anak itu, aku akan dipotong menjadi ribuan bagian. Saudara ketiga benar-benar luar biasa, melahirkan anak perempuan nakal. Kenapa dia bisa merayu seseorang bermarga Gu? Saat dia mengatakan ini, matanya masih melihat apa yang dikatakan Lin Sixiang. Salah satunya adalah Gu Qiye, dan yang lainnya adalah Gu Chen, yang sangat terampil, dan keduanya kebetulan bermarga Gu. Akan menjadi komedi jika mereka berdua berasal dari keluarga Gu. Dia seperti ibunya, bajingan tercela. Dia tidak bisa melakukan apapun selain merayu pria. Lin Sixiang mendengus dan berkata dengan marah. Seorang pemuda di sebelahnya tidak bisa menahan senyum jahat, paman ketiga, ku dengar. Bukankah itu orang yang kamu kejar? Kenapa kamu begitu tidak tahu malu sebagai orang yang sudah berumur? Banyak orang di sekitar juga mencibir. Wajah Lin Sixiang sedikit bingung ketika melihatnya. Memang saat itu dia yang mengejar ibu Lin Xiu. Siapa yang tahu dia bisa hamil dengan mudah? Gadis itu awalnya adalah seorang mahasiswa yang lulus dari sekolah biasa dan bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sebuah sekolah di kota Sichuan. Setelah Lin Sixiang tertarik padanya, dia mengejarnya tanpa henti. Setelah beberapa waktu, ibu Lin Xiu akhirnya ditaklukkan, dan keduanya memiliki masa cinta dan bisa dianggap bahagia dan bahagia. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Mungkin Lin Sixiang merasa sedikit lelah dan jenuh. Agar tidak kehilangan muka dengan keluarga Lin, dia langsung mengatakan bahwa wanita ini merayunya terlebih dahulu, dan kemudian memfitnah reputasinya. Gadis ini bahkan kehilangan pekerjaannya. Setelah kembali ke kampung halamannya, dia kembali digosipkan oleh orang-orang di desa karena kembali dalam keadaan hamil, namun dia tetap bersikeras untuk melahirkan Lin Xiu. Orang tua itulah yang mengambil kembali Lin Xiu karena dia adalah cucunya. Kemudian keluarganya sering menertawakan Lin Sixiang tentang kejadian ini, itulah sebabnya dia membenci Lin Xiu. Justru karena kedatangannya dia ditertawakan di mana-mana di rumah. Sudah kubilang, ibunya lah yang pertama kali mengejarku. Dia hanya menginginkan uangku. Namun, semua orang hanya tertawa. Jika wanita itu memang benar-benar menginginkan uang, dia akan langsung melemparkan anak tersebut ke keluarga Lin untuk meminta uang tutup mulut dan tunjangan anak setelah melahirkan. Tetapi wanita itu bekerja sendirian di luar untuk menghidupi dirinya dan anaknya sampai dia tidak dapat lagi menghidupi dirinya sendiri. Kebetulan lelaki tua itu mengetahui hal ini, jadi dia memohon kepada keluarga Lin untuk menerima Lin Xiu. Namun, ku dengar ketika ibu Lin Xiu menyerahkannya kepada keluarga Lin, dia sudah sakit parah dan tidak punya uang untuk berobat. Secara logika, dia mungkin sudah mati sekarang. Siapa yang tidak tahu tentangmu, paman ketiga? Pemuda itu berkata sambil menyeringai main-main. Wajah Lin Sixiang memerah karena penghinaan, dan dia akan marah, tetapi Lin Sihai meraung, sudah cukup. Berhenti bicara, Kinger, bangunlah hari ini. Mengapa saya harus pergi? Gadis berambut panjang di sebelahnya sangat enggan ketika dia mendengar bahwa dia akan mengadakan acara bangun pagi untuk kakeknya. Semua orang tahu bahwa untuk acara seperti itu, kamu harus berlutut di depan jiwa sepanjang malam, dan kamu tidak bisa memecahkan lilin dupa, lalu membakarnya kembali. Ini harus segera dilanjutkan. Selama beberapa hari, Lin Xiu berlutut di sini mengurus dupa. Dia tidak mendapatkan istirahat yang baik selama beberapa hari. Ketika Gu Qiye datang dan melihatnya, bagaimana jika dia terlihat buruk dan dia tidak menyukainya? Lin Sihai berkata dengan suara yang dalam dengan wajah dingin. Gadis berambut panjang itu cemberut dengan ekspresi enggan, paman, kalian semua tahu bahwa begadang menyakiti kulit. Sulit bagi kulit seorang gadis untuk pulih. Kulitku sangat bagus, dan saya tidak melakukannya secara sukarela, dan tidak ada yang memaksa. Aku yang memaksa. Bukan urusanmu untuk berjaga malam ini. Lin Siji juga dengan cepat memelototi putrinya, menyuruhnya diam dan berhenti bicara. Kinger, lakukanlah malam hari ini. Lusa, ayah akan membelikanmu tas favoritmu. 2 hari kemudian, keluarga Lin mengadakan jamuan makan akbar dan mengundang keluarga-keluarga terkemuka dari berbagai industri di kota Sichuan. Awalnya, keluarga Lin tidak memiliki reputasi sebesar itu. Namun mendengar Tuan Guqi akan datang langsung ke tempat kejadian, dan banyak orang dari keluarga besar datang tanpa diundang. Akan menyenangkan untuk berbicara sedikit dengan guru Guqi dan menjadi akrab satu sama lain. Master Guqi datang ke tempat kejadian secara langsung, dan 26 pemegang saham grup Gu juga datang ke keluarga Lin. Setiap keluarga memiliki status yang jauh lebih kuat daripada keluarga Lin bahwa dari keluarga kaya.
26 keluarga besar, dari seluruh provinsi, berkumpul untuk membentuk grup Gu. Di antara mereka, keluarga Zheng dari kota Yunyang baru saja bergabung dengan grup Gu tahun lalu. Ada begitu banyak kota di seluruh ibu kota provinsi, dan banyak tempat akan memilih keluarga besar setempat dengan bergabung dalam grup untuk mengelolanya bersama. Hanya Jiangsu yang terisolasi, terutama karena keluarga besar di Jiangsu sudah kuat, dan Jiangsu adalah pusat ekonomi di wilayah barat daya. Begitu mereka didukung untuk masuk ke grup Gu, rasanya seperti memberi makan harimau. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mempromosikan keluarga di sekitar dan menindas keluarga di Jiangsu. Baru setelah kemunculan Gu Chen, situasinya menjadi rusak. Justru karena mereka telah lama ditindas oleh ibu kota provinsi sehingga keluarga Jiang, Del, bersedia bekerja sama dengan Gu Chen. Bagaimanapun, jika Anda mengikuti ibu kota provinsi, Anda tidak akan mendapatkan daging untuk dimakan. Sebaliknya, Anda akan dibatasi di mana-mana. Sebaiknya, jika Anda mengikuti Gu Chen, Anda bisa melakukan sesuatu yang besar. Hari ini adalah perjalanan terakhir Tuan Lin. Setelah bermain matras ini, dia harus dibaringkan untuk beristirahat. Demi keluarga Gu, semua keluarga besar datang ke tempat kejadian satu demi satu. Tiba-tiba, keluarga Lin menjadi sangat mulia. Keluarga yang sebelumnya hanya bisa menghormati mereka kini hadir secara langsung. Ada banyak mobil mewah di depan pintu, dan semuanya adalah mobil bernilai jutaan dolar. Faktanya, orang kaya tidak menyukai mobil mencolok seperti Lamborghini dan Maserati. Mereka lebih memilih Lincoln dan Lexus untuk keperluan komersial. Itu tidak setenar mobil sport itu, tapi juga berharga jutaan. Anda mungkin tidak kaya jika mengendarai Lambo, tetapi jika Anda mengendarai mobil komersial bernilai jutaan, maka Anda pasti kaya. Mobil sport hanya bisa menampung 2 orang, dan harus mengemudikannya sendiri. Kalau menyewa supir, tidak bisa membawa orang. Dengan mobil bisnis mewah, di dalam mobil luas dan tidak masalah kamu untuk bertarung, atau bertumpuk dengan beberapa gadis. Lin Sihai, sebagai calon kepala keluarga Lin, tiba di depan pintu lebih awal untuk menerima tamu. Apakah semuanya sudah diatur? Dia memandang pengurus rumah tangga di rumah dan bertanya dengan suara rendah. Setiap orang yang hadir hari ini adalah orang kaya atau bangsawan. Keamanan adalah prioritas utama keluarga Lin. Ini bukan hanya untuk mencegah Gu Chen menimbulkan masalah di sini, tetapi yang lebih penting, kekuatan lain. Jika ada yang tidak beres dengan keluarga Lin, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di kota Sichuan di masa depan? Tuan muda, jangan khawatir. Ada kamera pengintai di sekitar hari ini, dan semua kekuatan tempur keluarga Lin di luar telah ditarik kembali. Ini pasti sangat mudah, dan beberapa master dari sekte tersembunyi juga telah diundang. Orang-orang dari orang kaya ini keluarga datang untuk memberi penghormatan dengan pengawalnya ada di sini, dan selama anak itu berani datang sendiri, dia tidak akan pernah bisa kembali. Kepala pelayan juga berbisik dari samping. Yah, Tuan Guqi juga pasti berhati-hati. Ketika dia datang, dia pasti akan menemui Lin Xiu. Katakan saja dia sedang merias wajah, tapi kamu tidak bisa membiarkan dia melakukan hal semacam itu di rumah saat ini. Dampaknya akan buruk. Lin Sihai berkata dengan suara serius. Beberapa aturan masih perlu dipatuhi. Orang tua itu sedang berkabung di luar, tapi melakukan hal seperti itu di ruangan ini dianggap pengkhianatan. Ketika masa berkabung selesai, terserah pada Tuan Guqi untuk melakukan apapun yang dia inginkan, tapi saat ini, hal-hal yang seharusnya tabu tetap harus menjadi tabu. Di depan pintu, mereka menerima orang-orang dari keluarga besar yang datang untuk memberikan penghormatan, dan berhasil membuat nama keluarga Lin terkenal di kota Sichuan, dan bahkan di seluruh ibu kota provinsi. Saat ini, iring-iringan mobil keluarga Zheng perlahan memasuki area villa. Keluarga Zheng dari kota Yunyang sangat kuat dan memiliki pengaruh baik di kalangan hitam maupun putih. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah keluarga lokal pertama dari kota Yunyang, dan keluarga Zheng juga merupakan anggota grup Gu. Hari ini, bahkan Tuan Guqi akan datang sendiri untuk berduka atas kematian Tuan Lin. Tentu saja, keluarga Zheng juga akan datang. Di satu sisi, ini demi Tuan Guqi, tetapi di sisi lain, banyak orang yang datang ke keluarga Gu dari ibu kota kekaisaran. Karena konon kali ini keluarga Gu di ibu kota kekaisaran mengirim orang ke kota Sichuan untuk membicarakan bisnis. Kedua keluarga Gu membahas kerja sama tahun depan. Mereka kebetulan mendengar tentang keluarga Lin dan berencana datang untuk menyampaikan belasungkawa. Banyak orang mengatakan bahwa keluarga Lin mengeluarkan asap dari kuburan leluhurnya. Biasanya, kematian kepala keluarga berarti keluarga tersebut kini tidak memiliki pemimpin dan mengalami kemunduran. Namun keluarga Lin akan mencapai puncaknya saat ini. Bahkan keluarga Gu dari ibu kota kekaisaran akan hadir secara langsung. Segera, Bentley tingkat eksekutif parkir di gerbang.
Seorang pria parubaya dengan wajah pembunuh dan anggun keluar dari mobil, dan ada seorang wanita di kursi belakang mengenakan jaket panjang berwarna merah muda. Dengan rambut panjang tergerai, fitur wajah halus, dan aura tidak duniawi. Sangat cantik. Jika Gu Chen hadir, dia pasti akan mengenali bahwa itu adalah Zheng Xinran, yang membantunya terakhir kali di kota Yunyang. Meskipun Gu Chen kemudian mengembalikan cek itu kepadanya, tanpa persetujuan Zheng Xinran, pelelangan tidak akan dapat dilanjutkan. Dia menyalakan 3 lentera langit. Dalam keadaan normal, nama Gu Chen tidak akan ditemukan di identitas klub. Jika Anda tidak tahu berapa banyak aset yang dimilikinya, Anda tidak dapat melanjutkan. Apa gunanya membunuh Gu Chen jika Anda tidak dapat melunasi rekeningnya saat itu? Jadi pada saat itu, Zheng Xinran hanya mengangguk, yang berarti keluarga Zheng-nya bersedia menjamin masalah tersebut secara pribadi. Jika Gu Chen tidak dapat membayarnya, maka keluarga Zheng akan membayarnya secara pribadi. Paman Hai, kamu sangat lelah beberapa hari terakhir ini. Kamu terlihat sedikit kuyu. Zheng Xinran berjalan dengan anggun mengenakan sepatu bot salju hitam. Lin Sihai hanya tersenyum canggung dan berkata, ya, saya sibuk beberapa hari terakhir ini untuk mengurus semuanya sendiri. Saya kurang istirahat. Itu terutama karena dia terlempar beberapa meter oleh gerakan Gu Chen kemarin lusa. Seiring bertambahnya usia, dia dipukuli dan tentu saja menderita beberapa luka dalam. Meskipun itu tidak mengancam nyawa, dibutuhkan setidaknya 2 bulan untuk merawatnya dengan pengobatan Tiongkok. Tentu saja, kulitnya terlihat buruk, tetapi Lin Sihai jelas tidak bisa mengatakan bahwa dia dipukuli 2 hari yang lalu. Paman Hai, mohon lebih memperhatikan kesehatanmu. Orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, jadi mereka yang masih hidup harus menjaga dirinya dengan baik. Lin Sihai tertawa keras dan berkata, Zheng Batian, aku bilang kamu tidak tampan, tapi putrimu secantik bunga. Dia sangat penurut, jauh lebih penurut daripada yang ada di keluargaku. Sial, penurut apanya? Dia tidak ada kerjaan selain menghabiskan uangku sepanjang hari. Jika dia hanya tahu cara membelanjakan uang, siapa yang berani menikah dengannya di masa depan? Pria parubaya di sebelahnya tertawa. Pria ini adalah ayah Zheng Xinran, dan dia juga pemimpin dunia bawah di kota Yunyang. Yang paling berkuasa adalah kakeknya. Namun, lelaki tua itu semakin tua, dan Zheng Batian akan mengambil alih semua properti yang dibangunnya. Meski tidak ada upacara suksesi yang serius bagi kepala keluarga, ia kini setara dengan kepala keluarga Zheng. Kalau tidak, jika dia menikah dengan keluarga Lin kita, aku berjanji akan membesarkannya sebagai putriku sendiri. Kebetulan putra keduaku telah kembali dari belajar di luar negeri. Menurutku mereka pasangan yang serasi. Dia melakukan ini untuk membantunya. Lagi pula, keluarga Zheng juga menjabat sebagai ketua grup Gu dan merupakan tangan kanan Gu Qiye. Bagaimanapun, keluarga Zheng sudah mapan di dunia bawah, dan pengaruhnya melampaui kota Yunyang. Bahkan ibu kota provinsi memiliki orang-orang dari keluarga Zheng. Jika mereka menjadi besan dengan keluarga Zheng, maka keluarga Lin akan menjadi lebih kuat. Bukankah mereka bisa mengembangkan bisnisnya ke banyak tempat di ibu kota provinsi? Tentu saja keluarga Lin menginginkannya, tetapi Zheng Batian tidak mengatakan apa-apa, melainkan menatap putrinya Zheng Xinran. Bagaimanapun, kedua keluarga memiliki kekuatan yang sama dan memiliki hubungan yang baik. Keluarga Lin kemungkinan besar akan menjadi kuda hitam untuk keluar dari pengepungan di masa depan. Jika mereka bisa menikah, secara alami mereka akan menjadi lebih dekat satu sama lain. Sayang sekali. Paman, saya masih muda, dan saya tidak ingin menikah secepat ini. Zheng Xinran berkata sambil tersenyum masam, saya masih ingin bermain-main selama 2 tahun lagi, dan saya hanya seorang gadis dari pegunungan, dan saya tidak pantas untuk pria yang baru kembali dari luar negeri. Selain kualifikasi akademis, saya juga mendengar ayahku berkata bahwa aku harus membantu keluarga dengan bisnis di kota Yunyang. Saya pikir. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Zheng Xinran sudah memegang lengan ayahnya dan berkata dengan lembut, Paman Hai, ayo masuk dan duduk dulu. Kita bicara nanti. Di satu sisi, Zheng Xinran ingin menghindari pertanyaan ini. Berpikir bahwa ada semakin banyak orang, banyak rumah di siang hari. Semua orang dari berbagai keluarga ada di sini. Untungnya villa keluarga Lin cukup besar, dengan 3 halaman di depan dan belakang, cukup untuk menampung 30 atau 40 meja. Apalagi yang datang hari ini adalah pejabat keluarga, dan selebihnya tidak diundang. Menyiapkan jamuan makan di halaman ini sudah lebih dari cukup. Oke. Kalau begitu masuklah dulu. Aku akan ke sana sebentar lagi. Kata Lin Sihai sambil tersenyum masam. Beberapa hal dikatakan sebagai lelucon, hanya untuk menguji reaksi pihak lain. Jelas bahwa Zheng Xinran tidak ingin membicarakannya, jadi tidak perlu berpura-pura terlibat. Kedua keluarga itu terkenal dan berstatus. Jika pernikahan benar-benar dibutuhkan,
bukan orang dewasa dari kedua keluarga yang akan mengambil keputusan akhir. Pergi ke halaman. Zheng Batian memandang putrinya dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan lembut, ada apa? Apakah kamu tidak menyukai anak laki-laki dari keluarga Lin itu? Bebek gunung tidak bisa menandingi burung phoenix. Jawab Zheng Xinran sambil tersenyum. Ayah dan putrinya saling memandang, dan bahkan Zheng Batian menggelengkan kepalanya karena terkejut atas apa yang baru saja dikatakan putrinya. Bebek gunung tidak bisa menandingi burung phoenix. Meski keluarga Lin tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Gu, namun tetap relatif terkenal di kota Sichuan. Jika ditempatkan di Yunyang, keluarga Zheng dan keluarga Lin bisa dianggap setara. Tapi Zheng Xinran sebenarnya berkata, bebek gunung tidak bisa menandingi burung phoenix. Hahaha. Baiklah, baiklah. Kamu memang putri Zheng Batian. Ayo kita cari naga di antara naga, bukan laki-laki seperti bebek gunung dan burung bangau liar. Jangan khawatir, aku percaya pada kemampuan putriku, kamu bisa menemukan menantu yang baik ketika kembali. Zheng Batian berkata sambil tersenyum bangga. Bersambung.